Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anida Salsabila dengan NIM 3401420089 akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan pada pertemuan 1 sampai ke 7. Materi yang pertama yaitu Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Society 5.0 adalah konsep baru yang muncul pada tahun 2016 di Jepang. Secara umum, masyarakat ini diartikan sebagai manusia yang cukup cerdas yang mampu mengintegrasikan ruang fisik dan ruang cyber. Masyarakat Society 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi melalui masyarakat 5.0. Kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi manusia akan mentransformasikan jutaan data yang akan dikumpulkan melalui internet pada setelan bidang kehidupan. Maka dari itu, tidak dapat dipungkiri transformasi tersebut dapat memiliki suatu manfaat bagi manusia untuk menjalankan kehidupan yang lebih bermakna. Masyarakat 5.0 ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Faktor-faktor lainnya yang memicu munculnya masyarakat 5.0 dalam dunia teknologi, terutama dengan munculnya revolusi industri 4.0, yakni yang pertama, revolusi industri pertama dimulai dari sekira tahun 1784 dengan penemuan mesin uap. Periode ini ditandai dengan mekanisasi industri dan penggunaan mesin-mesin bertenaga uap. Yang kedua, revolusi industri kedua dimulai sekitar tahun 1870. Revolusi ini ditandai dengan penggunaan tenaga listrik, munculnya lini produksi, dan perkembangan transportasi secara masif. Yang ketiga, revolusi industri ketiga dimulai pada tahun 1969, dikenal pula dengan istilah revolusi digital yang memiliki ciri utama mulai dikenalnya otomatisasi penggunaan alat-alat elektronik dan juga penggunaan komputer. Pada yang keempat, revolusi industri keempat berawal pada abad ke-21. Pada revolusi ini dikenal dengan istilah cyber physical system yang merupakan integrasi antara physical system komputasi dan juga network atau komunikasi. Jika kita cermati dalam 20 tahun terakhir, perkembangan industri bergerak sangatlah cepat. Ini akhirnya mengakibatkan munculnya masa disrupsi di bidang mata pencaharian. Beberapa pekerjaan akan hilang, namun tetapi akan muncul jenis pekerjaan yang baru. Adanya dampak positif dan dampak negatif teknologi. Kemajuan dan peran literasi digital memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital, sehingga kita bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Penghematan waktu dan keakuratan data menjadi kelebihan praktis dari fungsi perkembangan literasi digital. Integrasi pemahaman serta proses evaluasi pun akan mempermudah penggunaan akses digital untuk mendukung suatu kegiatan dalam pencapaian luaran suatu kegiatan yang sesuai dengan harapan. Mengenal meltek atau melek teknologi dan media erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu yang pertama, kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta mampu berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya, terdapat materi konsep dasar dan pemanfaatan pada IoT dan Big Data. Internet of Things atau IoT didefinisikan sebagai sebuah penemuan yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Jika ditinjau dari perspektif standarisasi secara teknik, IoT dapat digambarkan sebagai infrastruktur global yang membangun dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, memungkinkan layanan canggih dengan interkoneksi baik secara fisik dan virtual, berdasarkan pada yang telah ada dan perkembangan informasi serta teknologi komunikasi atau ICT. Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut. Big Data dapat dianalisis untuk wawasan yang mengarah pada pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang lebih baik. Big Data juga memiliki prinsip untuk tidak membuang data apapun karena residu tersebut mungkin akan menjadi penting sejalannya waktu. Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal.
Materi selanjutnya terdapat konsep dasar dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI yang artinya kecerdasan buatan, AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuan AI yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar, yakni tujuan utama. Lalu yang kedua, tujuan ilmiahnya memahami apa itu kecerdasan. Yang ketiga, mengenai tujuan entrepreneurial, membuat mesin lebih bermanfaat. AI juga dapat dimanfaatkan untuk mempelajari data dalam jumlah yang besar sehingga mampu memberikan keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, AI disimpulkan dapat meminimalisir kerugian. AI mampu meminimalisir peran manusia dalam berbagai bidang pekerjaan. Dengan memanfaatkan bantuan AI, pekerjaan repetitif bisa disetel otomatis sehingga mempersingkat waktu. Selain itu, AI juga bisa meningkatkan kemampuan produk yang sudah ada, misalnya voice assistant dari Google. Konsep AI, sistem yang berpikir seperti manusia atau yang disebut dengan thinking humanly. Yang kedua, sistem yang berpikir secara rasional yang disebut thinking rationally. Yang ketiga, sistem yang bertindak seperti manusia yang disebut acting humanly. Yang terakhir, sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally. Manfaat lain adanya AI adalah untuk mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan suatu masalah, yang mana masalah tersebut juga dapat diselesaikan oleh manusia, misalnya pencarian tempat, bidang bisnis, rumah tangga, dan dapat meningkatkan kinerja secara sistem informasi yang juga berbasis dengan komputer. Materi selanjutnya terdapat konsep dasar dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis secara formal, transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Dalam mempelajari e-commerce, maka akan memiliki manfaat yakni dapat mengetahui teknologi e-commerce yang berbeda dari lebih kuat dari teknologi yang sebelumnya. Dan e-commerce juga mampu membawa perubahan fundamental terhadap perdagangan. Salah satu keuntungan dari adanya e-commerce dibandingkan dengan menjual secara konvensional adalah dapat memangkas jalur distribusi menjadi lebih pendek. Dengan terpangkasnya jalur distribusi pada e-commerce, maka perusahaan akan mampu melakukan efisiensi dan mampu meningkatkan suatu produktivitas. E-commerce juga membutuhkan suatu infrastruktur digital serta dikuasai oleh orang yang memahami dengan baik apa itu dunia digital. Selain itu, dalam pengembangan suatu e-commerce juga dibutuhkan integrasi dengan berbagai unsur seperti penggunaan media sosial, variasi metode, pembayaran, dan contohnya melalui kartu debit, pembayaran lewat kartu kredit, pembayaran dengan sistem e-money, dan lembaga lainnya yang menyediakan fasilitas pembayaran. Selanjutnya, yakni materi etika dunia siber. Dunia digital telah mengubah pola dan metode masyarakat dalam berkomunikasi melalui media sosial. Masyarakat leluasa juga mampu mengungkapkan gagasan untuk dapat dibaca oleh orang lain. Bahkan dari luar kamar sekalipun, koneksi dengan dunia luar semakin terbuka. Namun demikian, pola yang berubah ini kerap dihadang dengan masalah etika. Masalah etika berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital menggunakan media sosial. Salah satu tantangan dalam dunia siber yang kerap membawa masalah adalah hoax. Kita juga dapat melakukan klarifikasi dan pengecekan ulang melalui aplikasi yang terdapat dalam Play Store atau App Store, sehingga aplikasi tersebut dapat terintegrasi dengan gawai yang dimiliki. Aplikasi tersebut antara lain yakni Hoaxbuster Tool. Salah satu penggunaan internet secara bijak adalah dengan menghindari suatu plagiasi. Plagiasi terjadi salah satunya jika kita tidak memberikan sumber kutipan dan referensi dari gagasan orang lain yang kita tulis dalam tulisan kita. Ini seringkali terjadi karena kelalaian kita dalam melakukan sitasi. Aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi berkembang dengan pesat termasuk di dalam teknologi informatika berupa internet. Perkembangan teknologi informatika bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi membawa dampak positif dan satu sisi lain membawa dampak yang negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah timbulnya perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan pihak lain dalam pemanfaatan suatu teknologi informatika atau kejahatan mayantara atau yang disebut dengan cybercrime. Oleh karena itu, hukum dibutuhkan kehadirannya untuk mengatur suatu masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika sehingga mampu terciptanya ketertiban di masyarakat. Adapun bagian hubungan hukum dari teknologi yakni perubahan teknologi yang dapat menjaga ketertiban masyarakat, lalu dibutuhkannya aturan hukum. Materi yang selanjutnya yakni UU ITE. Hukum mayantara ini hanya berlaku untuk semua kegiatan manusia yang terhubung dengan internet. Dengan kata lain,
Hukum Mayantara tidak bisa diterapkan untuk semua kegiatan manusia yang tidak terhubung dengan internet. Misalnya, ada kasus orang yang menghina orang lain melewati ucapan di muka umum yang tidak terhubung dengan internet. Maka akan berlaku adalah pasal 310 KUHP mengenai penghinaan titik hukum Mayantara, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut dengan UIT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.